Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore teman-teman. Karena mungkin ketika menonton video ini beda waktu ya. Seperti biasa, untuk pertama saya mohon maaf atas ketidakpastian dan dinamika perkuliahan. Jadi idealisme saya memang inginnya melakukan perkuliahan di ruang kelas ya, karena kita bisa interaktif secara langsung dan kita juga bisa lebih produktif ya. Tetapi memang terkendala oleh saya juga ada tugas-tugas lain selain mengajar. Jadi kita didaringkan ke online. Adapun online saya inginnya sih ada sinkronis ya, ataupun ada sesi conference yang menggunakan Zoom, Google Meet ataupun media lainnya supaya kita bisa berkomunikasi secara langsung. Tetapi terkendala lagi, jadi saya mencari media lain supaya perkuliahan bisa tersampaikan. Dan semoga dengan media ini juga tidak mengurangi esensi perkuliahan kita ya. Teman-teman bisa mengerjakan tugas dengan baik, teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang banyak dari perkuliahan ini. Oke. Dan tidak masalah karena sekarang ada teknologi, ada perkembangan digital, jadi saya bisa mencari 1000 cara bagaimana perkuliahan ini bisa dilaksanakan. Oke guys, jadi hari ini kita akan bicara tentang sebuah profesi yang baru ya, yang lahir di dunia digital. Apa saja teman-teman kira-kira profesi yang muncul ketika perkembangan industri digital? Oke, influencer ya, content creator, apalagi affiliate marketing, terus juga freelancer ya. Nah, itu semua adalah profesi-profesi yang memang dulu tidak ada. Ketika zaman saya misalkan, saya sekolah SD, ketika ditanya, Budi kamu mau jadi apa? Nah, kebanyakan teman-teman saya pasti memilihnya apa profesinya? Polisi, pilot, ya, dokter ya paling banter, guru mungkin dan sebagainya. Tapi berkembang zaman, coba teman-teman tanya sekarang, anak kelas SD, adik dan sebagainya, ditanya pasti muncul hal-hal lain, akan muncul saya ingin jadi content creator, saya menjadi influencer, saya ingin menjadi Instagram. Kenapa? Karena memang perkembangannya berubah. Nah, inilah yang muncul di teknologi. Kita bicara kemarin tentang tantangan dan permasalahan di ruang digital, tetapi kita jangan terkungkung dalam masalah, tapi kita juga di sebuah masalah pasti ada peluang. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana kita menggali dan memanfaatkan ruang digital ini. Makanya sekarang ada temanya ya, ini temanya adalah digital nomad atau apa kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Sunda jadi suka belibet kalau bahasa Inggris. Digital nomads dalam era tata kelola digital. Apa itu digital nomads? Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman, digital nomad adalah orang yang bekerja secara online dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. Oke. Tadi ketika kita ditanya profesinya apa, polisi berseragam, datang ke kantor, absen pulang sebagainya. Jadi guru juga sama, datang ke sekolah, absen pulang sebagainya. Kerja di kantor juga sama, harus datang ke kantor, pulang kerja, tugas, dan sebagainya. Mindset dulu adalah pekerjaan memang harus datang ke kantor. Ya, malahan orang-orang atau orang tua dulu itu memang mindsetnya ketika kita kerja di kantor itu keren sekali ya. Paling keren lah, makom pekerjaannya paling tinggi, apa jadi ASN misalkan, itu bisa dibilang jadi menantu idaman ya. Jadi orang kantor, kerja di bank dan sebagainya, itu punya seragam, wah sudah menjadi menjadi privilege ya, kebanggaan. Nah, di era teknologi sekarang berbeda teman-teman. Ternyata ada profesi yang memang kita tidak usah datang ke kantor, kita tidak usah datang jam 8 pulang jam 4, kita nggak usah standby di ruangan, kita nggak usah masuk dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu misalkan, tapi kita cukup bekerja di mana saja. Itu yang disebut dengan nomads atau digital nomads. Jadi orang yang bekerja tanpa ada ikatan ruang dan waktu. Apa misalkan tadi yang saya sebutkan, content creator, influencer, freelancer dan sebagainya. Modal utamanya apa yang dipakai mereka? Ini laptop, internet, dan skill digital. Bagaimana masa depannya? Masa depannya bisa dibilang untuk era sekarang itu menjanjikan. Orang-orang yang hanya terlihat ngopi di rumah santai, nggak punya pekerjaan, nggak punya seragam, nggak pernah datang ke kantor, ternyata mereka punya penghasilan lebih dari seorang dosen dan ASN ya. Kenapa? Karena mereka menggunakan ruang teknologi. Orang freelancer itu cuma di rumah, itu kebanyakan orang digital, itu hanya mengerjakan project yang dipesan, bisa jadi di kota dia tinggal, bisa jadi pesanannya dari luar kota, bisa jadi pesanannya dari
luar provinsi, malah dari luar negeri teman-teman, tapi mereka mendapatkan fee yang begitu besar ya. Kenapa? Karena teknologi. Nah, ini mereka kerja bisa di rumah, di cafe, working space, jadi banyak ruang-ruang yang kosong. Bahkan dari luar negeri juga kita bisa mengerjakan proyek itu dengan apa? Dengan teknologi ya. Teman-teman sekarang, teman-teman saya yang lulusan digital sekarang, mereka nggak punya profesi tetap, mereka sebenarnya freelancer, tapi mereka penghasilannya lebih dari saya sebagai dosen ya. Membuat website misalkan, ataupun membuat desain UX UI. Kalau teman-teman tahu, UX UI itu tampilan dari aplikasi ya. Itu satu project itu bisa menghasilkan 5-6 juta. Dan pengerjaannya juga paling mentok 2 minggu. Itu satu project. Ketika memang satu bulan memegang 3-5 project kan begitu lumayan ya. Nah, itu adalah peluang dari digital, adanya digital nomads. Nah, kenapa ini bisa ada atau muncul? Ini ada beberapa faktor. Setidaknya ada 4 faktor yang memunculkan digital nomads. Pertama, faktor pendorong ya, ada transformasi digital. Jadi perubahan yang tadinya manual menjadi digital. Pemerintah dan organisasi makin digital. Ada konsep e-government, ada layanan online, ada layanan cloud computing ya, penyimpanan di ruang digital, ada tanda tangan elektronik sebagainya. Ketika semua pemerintah, semua instansi itu harus berbasis digital, otomatis permintaan pembuatan website kan banyak. Otomatis orang-orang pembuat website ataupun disebutnya programmer itu juga permintaannya banyak. Makanya 5-6 tahun terakhir kan prodi S1 komputer atau S1 informasi itu sangat digandrungi ya. Karena memang trennya seperti itu teman-teman. Banyaknya atau terjadinya transformasi digital. Nah, yang kedua apa faktornya? Yang kedua adalah infrastruktur internet makin kuat. Kita tahu dulu ada 2G ya, 2G berkembang jadi 3G. Nah, sekarang 3G cuma udah nggak ada. Dulu ketika zamannya mungkin handphone, smartphone muncul, ketika sinyalnya 3G itu udah hebat, tapi sekarang beda. Sekarang sudah 4G dan 5G ya. Wifi public misalkan. Dulu ketika saya ingin mengejar tugas, saya harus datang ke warnet ya untuk bisa akses internet. Sekarang saya bisa buka ataupun punya wifi sendiri di rumah. Saya bisa ngisi kuota di HP sepenuhnya. Ketika memang tidak mendapatkan wifi, saya bisa tapping di HP sama teman-teman juga ya, dan sebagainya. Dan juga fiber optik. Jadi infrastruktur digital semakin pesat sekarang, meskipun memang dalam konteks negara kita masih belum merata ya, terjadi ketimpangan ataupun infrastruktur digital yang belum merata. Nah, tanpa internet stabil, digital nomads tidak mungkin ada. Jadi faktornya infrastruktur. Jadi kalau teman-teman ingin jadi digital nomads, jadi teman-teman punya akses digital yang sangat luas ya. Minimal kalau teman-teman ingin menjadi freelancer ya, di rumahnya punya wifi lah ya, setidaknya seperti itu. Faktor kedua apa? Faktor kedua adalah digital, faktor kerja digital. Nah, munculnya beberapa media ataupun aplikasi yang memberikan layanan tentang freelancer ya. Ada banyak sekali, ada MySkill, ada LinkedIn. Satu media yang bisa dimanfaatkan teman-teman sebagai ini freelancer. Ada Popjob dan sebagainya ada. Nanti saya coba share ya beberapa media yang memang itu media sosial, tapi kita khusus untuk jualan online. Misalkan ya, saya dulu pernah jual template Canva. Jadi saya bikin Canva original di Canva, apapun template-nya, mau template video, PowerPoint dan sebagainya, saya masukkan ke link ya, yang my link itu. Dengan satu kali saya posting itu, saya akan mendapatkan satu minggu mungkin sampai 10 orderan. Jadi hanya satu kali bikin template kan. Kalau teman-teman Canva yang ini kan pro ya, kalau pro kan bayar. Nah, kalau bayar kan berarti kita dapat royalti. Jadi kita menyimpan di sebuah aplikasi hasil karya Canva. Setelah itu mereka tinggal check out dan sebagainya. Jadi kita hanya sekali membuat desain, tapi beberapa kali di check out kan lumayan ya. Itu sebagai bisa tambahan. Misalkan selainnya, misalkan juga dulu saya pernah ketika S2 itu saya, karena memang saya tidak punya finansial yang kuat ya dari keluarga, saya juga tidak terlalu pintar, makanya beasiswa, saya coba membuka konsultan pembuatan artikel ataupun konsultan pembuatan tesis misalkan. Itu ada faktornya. Jadi saya
pos, saya membuka pendampingan pembuatan disertasi. Itu nanti orang-orang itu pasarnya ada, akan mencari dan kita akan interaksi di media itu, dan kita akan deal-dealan ya tentang bagaimana metode pendampingan, pembayaran sebagainya. Itu ada teman-teman, dan saya masang sendiri ya. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa digunakan untuk kita bisa menjawab tantangan ini gitu. Kalau teman-teman seorang ilmu politik misalkan hanya terpaku ke kuliah, terus teman-teman outputnya nanti hanya kuliah, dan apakah terjamin bisa dapat kerja? Ya silahkan, tapi saya rasa itu tidak bisa. Sekarang kita harus cari beribu-ribu cara bisa kita survive di dunia digital ini. Salah satunya ini ya, silahkan nanti akan saya coba share beberapa platform yang bisa digunakan teman-teman untuk menjadi profesi freelancer ya. Jadi tinggal di rumah saja, lihat aplikasinya apakah ada yang memesan atau tidak, teman-teman bisa dapat uang langsung. Koordinasi kerja bisa jarak jauh. Nah ini yang saya jelaskan, kita mengerjakan project bukan hanya dari lingkup yang kecil, tapi kita bisa mendapatkan project dari luar negeri. Yang keempat, perubahan budaya kerja pasca pandemi. Nah, perubahan ini sangat terasa ketika memang terjadinya COVID-19. Apakah itu merubah? Itu hanya mempercepat teman-teman. Karena lambat laun perubahan media ini, perubahan budaya kerja ini akan terjadi. Tetapi memang dengan adanya COVID itu mempercepat. Makanya negara kita kan agak kaget ya, karena memang yang ada COVID juga itu mempercepat tanpa ada persiapan. Kalau kita flashback tentang teori perubahan itu, dari freeze ke unfreeze itu nggak ada proses pembukuan atau pencairan, tapi langsung ya. Nah, Zoom misalkan, Zoom kan muncul ketika memang COVID ya. Sebelum Zoom kita nggak tahu media Zoom, media Gomit dan sebagainya. Dan apalagi yang muncul, media platform Gojek, Grab dan sebagainya kan juga itu mulai dipakai ataupun pasang aja banyak ketika COVID ya, dan sebagainya. Pokoknya COVID itu kita mempercepat adanya budaya kerja yang berubah dari konvensional ke digital. Tadi kerja dulu kan harus datang ke kantor, absen jam 8, pulang jam 4. Sekarang nggak usah, kerja di rumah, di depan laptop sambil ngopi, rebahan sebagainya, kita sudah punya project, punya klien, otomatis cuan ya. Jadi ini adalah faktor pendukung yang keempat, perubahan budaya kerja pasca pandemi. Nah, itu adalah perubahan atau faktor pendorong yang memunculkan yang namanya dengan nomads digital. Hubungan digital nomads dengan tata kelola digital, bagaimana negara mengatur, memfasilitasi, dan mengelola ekosistem digital ketika tata kelola digital matang. Maka terjadilah digital nomads tumbuh. Jadi kalau negara kita sudah memfasilitasi, ya generasi atau Gen Z dan milenial itu bisa bertumbuh dengan pesat ya. Ketika ada regulasi, bagaimana pembatasan pembuatan konten, misalkan bagaimana pembayaran pajak ya yang mengatur konten dan sebagainya, itu juga salah satunya menguntungkan negara. Pertama harus ada regulasi kerja fleksibel. Jadi kalau teman-teman flashback ke belakang, itu terjadi dinamika antara Gojek dengan Opang ya, bagaimana persetujuan antara ojek dengan ojek pangkalan, dan itu pun pernah menjadi dinamika bagaimana pemerintah memunculkan peraturan tentang Gojek online atau ojek online. Itu juga sampai sekarang masih jadi polemik, bagaimana misalkan di dalam sebuah daerah itu berapa persen yang menggunakan ojek online, bisa persen yang offline sebagainya, payung hukum ojek online itu mana. Nah itu menjadi sebuah dinamika yang panjang ya. Kalau teman-teman ingat, itu terjadi beberapa kerusuhan antara ojek online dan ojek pangkalan. Salah satunya memang belum ketidakjelasan tentang regulasi. Negara hadir untuk mengatur semua. Ingat dalam konsep governance itu, dalam konsep good governance, government itu pemerintah adalah tugasnya adalah utamanya membuat sebuah kebijakan. Contohnya jarak jauh, aturannya apakah sudah ada atau belum, pekerjaan freelance ya yang menjamin keamanan data ya dan sebagainya. Misalkan ekonomi G2G, government to government ya, memberikan kepastian hukum bagi digital nomads. Jadi memang PR besar kita di negara kita adalah tentang hukum ini ya. Jadi meskipun ada UU ITE, tapi itu UU ITE bukan bahas tentang bagaimana hak dan kewajiban seorang nomads digital atau digital nomads, tapi lebih ke bagaimana kita beretika di ruang digital. Yang kedua adalah layanan publik digital, contoh pajak online, migrasi digital, dan perizinan online. Ketika yang memang ini dilaksanakan semua, otomatis nomads juga akan diuntungkan ya.
Yang ketiga ada ekosistem ekonomi digital. Pemerintah mendorong startup. Startup itu apa sih? Startup itu start dan up ya. Jadi perusahaan yang baru muncul yang untuk menaik. Ya. Jadi startup itu bukan konteksnya platform digital saja, Ojek, Bukalapak, apa lagi, Blibli dan sebagainya. Tapi startup secara konteks keseluruhan adalah sebuah perusahaan yang baru muncul dan akan berkembang. Makanya startup ya. Tapi dalam konteks hari ini startup dikonotasikan sebagai perusahaan digital. Ekonomi kreatif ya, makanya muncul Badan Ekonomi Kreatif itu muncul sekitar tahun 2018. Kalau teman-teman tahu dulu memang tidak ada Badan Ekonomi Kreatif. Nah, karena memang perkembangan zaman, pemerintah membuat sebuah Badan Ekonomi Kreatif. Dulu itu BKRAF namanya, Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang disatukan menjadi pariwisata dan ekonomi kreatif. Working space, tadi ada ruang-ruang untuk pekerjaan ya, dan smart city. Nah, kalau smart city ini konsep sebuah kota pintar. Salah satunya memang banyak sekali elemennya. Ada smart tourism, bagaimana kota itu smart dalam pariwisata. Ada smart internet, bagaimana tata kelola internetnya. Ada smart service, bagaimana pelayanannya. Ada smart human, bagaimana orang-orangnya cerdas atau tidak. Jadi ketika disebut smart city memang ada domain-domain yang di dalamnya. Salah satunya ada misalkan smart ekonomi, bagaimana ekonomi kreatif itu berkembang. Kalau secara klaim memang di tahun 2020 atau sebelum 2020 itu mengklaim ada 4 kota di Indonesia, ada Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta yang konsepnya smart city, tapi memang dalam kenyataannya belum seperti smart beneran ya. Setelah smart city juga sekarang muncul dari yang dikeluarkan oleh Kemendes, yaitu smart village. Kalau smart city adalah kota, kalau smart village adalah desa cerdas. Sama. Sekarang desa diberikan dana yang melimpah ya. Dana desa itu juga didorong untuk memunculkan smart village. Bagaimana sebuah desa itu dikelola dari mulai pariwisata, smart tourismnya, bagaimana ekonominya, smart ekonomi, dari bagaimana tata kelola infrastruktur digitalnya, smart internet, bagaimana mendidik literasi digital masyarakatnya, ada smart people ya. Dan bagaimana sebuah desa instansinya bisa melayani masyarakat, itu smart service. Nah, teman-teman nanti bisa belajar atau lebih jelasnya di dalam mata kuliah e-government ini. Yang keempat adalah digital identity dan keamanan data. Ketiga ini semua tidak bisa berjalan tanpa adanya cyber security. Akhirnya yang keempat itu adalah cyber security. Bagaimana negara menjamin keamanan data ya, keamanan cyber, bagaimana identitas digital itu diproteksi sedemikian rupa, dan bagaimana sebuah pekerjaan ataupun kita sebagai warga negara di perlindungan data ya. Nah, ini 4 hubungan government ya, negara dengan adanya munculnya nomads atau digital nomads, memberikan fasilitas hukum, dan bagi nomads, digital nomads butuh negara yang serba digital, lingkungan semakin ramah remote working, dan digital nomads rawan risiko. Jadi ini yang harus dilakukan oleh sebuah negara dalam melindungi, kita sebut saja para freelancer ya. Biar mudah digital nomadsnya kita ubah konversi menjadi freelancer. Contoh nyata fenomena freelancer ya, global, banyak negara sudah bikin visa digital nomad. Nah, ini beberapa negara sudah bikin visanya digital. Remote work permit, jadi meremote pekerjaan dari jarak jauh. Ada tax incentives, pajak dari pajak, jadi juga profesi seperti yang freelancer, content creator itu juga sudah diatur pajaknya berapa dan sebagainya ya. Negara seperti Portugal, Estonia, dan Bali, di Indonesia sudah mendekati menjadi hotspot. Hotspot itu kan ruang-ruang digital. Dampak positif munculnya freelancer atau freelancer ya. Ini bagi individu fleksibel tinggi, jelas yang tadi saya jelaskan dari awal. Para freelancer kan freelance ya, free kan itu bebas, mereka lebih bebas, tidak teratur di ruang kantor, regulasi yang ketat dan sebagainya. Yang penting memang target dari klien itu terpenuhi. Work life balance, jadi sepertinya para freelancer itu lebih balance ya. Jadi kalau kita nih sebagai pengajar ataupun pegawai di kantor konvensional, itu kadang-kadang kita banyak kerja tanpa kita diimbangi dengan misalkan me time ya, kalau teman-teman anak sekarang olahraga sebagainya. Tapi
freelancer itu lebih balance karena mereka sudah bisa manage waktu, bagaimana mereka mengerjakan project, kapan kita berolahraga, kapan mereka juga punya waktu sedia atau me time. Peluang global jelas dengan ada digital tadi, kita bukan hanya peluang di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri. Biaya hidup bisa diatur. Ya gampangnya ketika buka toko lah, teman-teman buka toko di pasar otomatis kan harus ada sewa lapak ya. Setelah itu kalau teman-teman misalnya mau mempekerjakan orang untuk menjaga, berarti harus ada uang gaji untuk karyawan. Ketika teman-teman memodalkan barang, berarti harus ada modal untuk barang. Ketika barangnya datang, berarti kan harus ada ongkos barang atau distributor ya, distribusi. Tapi dengan adanya Shopee, Bukalapak, Raja dan sebagainya, teman-teman tinggal buka akun, isi akunnya, modalnya internet. Teman-teman juga kadang-kadang sekarang ada yang namanya distributor ya, tidak usah menyetok barang, teman-teman tinggal rajin bikin konten, udah teman-teman bisa punya cuan. Bagi ekonomi bagaimana teman-teman? Nah, devisa dari pekerja asing ya, pajak masuk lebih banyak, pertumbuhan ekonomi digital tumbuh, hidup ekonomi lokal, cafe, kos, working. Nah, dengan adanya tadi working, orang-orang kan ketika jenuh di rumah, para freelancer itu pasti mengerjakan projectnya ingin di ruang-ruang yang nyaman ya, di cafe, di mana. Jadi kafe itu bisa naik gitu permintaannya ya. Bagi pemerintah apa? Dorong transformasi digital ya. Itu juga tingkatkan daya saing negara-negara yang maju. Amerika, Rusia kan udah teknologinya jauh lebih maju. Mempercepat smart governance. Dengan adanya perkembangan ini, negara juga terbantu dengan mempercepat smart governance. Risiko dan tantangan, teman-teman ini mahasiswa wajib bisa melihat dua sisi. Pertama, tantangan bagi pekerjaan, tidak ada jaminan kerja jelas karena memang beda dengan PNS ya. Kalau freelancer kan namanya freelancer, bebas. Jadi selama ada project ya bisa hidup, tapi kalau tidak ada project, permintaannya tidak ada, otomatis tidak ada pemasukan ya. Beda dengan kita misalkan ASN ataupun pekerja bank yang sudah memang di pekerjaan tetap lah ya, per bulan itu udah stabil, kita dapat take home pay-nya berapa. Tapi kalau freelancer kan tergantung ke permintaan project yang digarap, pendapatan tidak pas stabil. Ini tadi kalau kita sebagai pekerja, dosen, guru, PM dan sebagainya, ya itu udah jelas uangnya dari negara dan tiap bulan kita pasti punya take home pay ataupun penghasilan tetap. Tapi kalau freelancer itu belum tentu ya, sebagaimana kita marketingnya dan memang project yang dikerjakan. Overworking, kadang-kadang kerja tanpa batas ya. Kalau sudah banyak klien, kita nggak bisa atur waktu, otomatis overload dalam pekerjaan. Isolasi sosial, nah ini juga jadi mindset yang berkembang ya, dianggapnya itu dia nganggur di rumah cuma bahan, padahal dia punya project banyak. Di mata orang-orang ataupun di lingkungan sosial mungkin masih masih anomali lah pekerjaan seperti ini dibanding ketika memang disandingkan dengan birokrat misalkan ataupun seorang tentara, polisi. Biasanya orang-orang lebih menang pekerjaan yang itu ya dibanding pekerjaan yang freelancer ini. Perlindungan hukum lemah karena memang belum ada hukum yang jelas melindungi sebuah profesi freelancer. Tantangan bagi negara, regulasi pajak digital nomad harus dibuat, status hukum pekerjaan lintas negara ini juga belum ada aturannya, harus dibuat, keamanan data harus diperketat ya, jelas karena kita sering sekali kebocoran data. Kesenjangan digital, ada beberapa daerah memang yang belum bisa memenuhi infrastruktur digitalnya, harus terpenuhi di daerah tertentu termasuk daerah 3T. Brand lokal ya, di lokal juga harus mindset-nya ditumbuhkan tentang digitalisasi. Tantangan teknologi digital jika government lemah, chaos regulasi karena tidak ada regulasi, shadow ekonomi, banyak pekerjaan yang tidak kena pajak ya, eksploitasi pekerjaan digital, jadi banyak sekali pekerjaan yang muncul, tetapi juga banyak sekali pekerjaan yang hilang dan kebocoran data. Ini jelas cyber security. Oke, teman-teman, kesimpulannya ketika digital nomad atau freelancer bukan sekedar tren kerja ya, mereka adalah produk dari letak ekologi digital, simbol perubahan dunia kerja, tantangan baru bagi negara, peluang besar bagi generasi muda, apalagi kita generasi gen milenial, saya mungkin ya gen Z yang lahirnya sudah ada informasi, ke bawahnya gen alpha beta, ini menjadi peluang yang sangat besar. Negara yang governance digitalnya matang,
akan jadi rumah nyaman bagi digital nomads. Jadi silakan teman-teman bisa gali hasil materi ini, bahwa kesimpulannya ya inilah peluang-peluang yang kita bisa ambil. Saya akan memberikan tugas, tugasnya tidak mudah, teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti diisi dan disertai foto terbaik ya, foto terbaik, dan juga teman-teman tinggal afirmasi ataupun investasi mindset, bagaimana teman-teman menjawab peluang digital ini, dan kira-kira kalau teman-teman diberikan modal skill digital, teman-teman mau jadi apa. Dan ketika memang mendapatkan permasalahan, misalkan teman-teman bagaimana, intinya saya ingin tahu teman-teman kedepannya bagaimana cara memberikan atau menjawab tantangan dari perkembangan digital ini dengan melihat konteks peluang profesi freelancer. Bisa juga teman-teman kalau ingin menyambungkan ke konteks ilmu politik, misalkan ya, teman-teman di ilmu politik, teman-teman suka digital, teman-teman ingin menjadi konsultan di persepsi engineering atau konsultan politik fokus pada marketing digitalnya, misalkan, bebas ya. Sudah lagi silahkan. Yang jelas saya ingin tahu bagaimana teman-teman melihat semua fenomena ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga perkuliahan bermanfaat. Sekali lagi, saya termasuk dosen yang tidak terlalu terpaku pada ruang dan waktu. Jika teman-teman diskusi dan sebagainya, saya sudah menyediakan semua platform, ada Google Classroom, ada WA Group, dan ada juga misalkan mau personal message, silahkan ya, selama teman-teman menggunakan etika yang baik secara normatif bagaimana komunikasi dengan dosen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.